kalau uangnya dipakai buat jajan, dari mana saya bisa mengerjakan tugas-tugas fotokopian yang gitu buat nanti kuliah? Sama sekali nggak kebayang bisa nyelesain S1 juga, nggak kebayang gitu ya. Nggak nyangka gitu. Apalagi ini S2, kemarin juga berasa mimpi gitu. Emak sama abah juga, ya ini teh masih mimpi gitu. Sebelum itu nih Sobat Sosial, Agni ingatkan lagi bahwa syuting beranda kali ini mematuhi protokol kesehatan. Kita udah pakai masker dan juga jaga jarak. Hari ini kita kedatangan ada Siti Radian. Nah, halo Siti. Siti ini malu-malu Sobat Sosial. Boleh dong sapa dulu, halo gitu. Itu kan ketawa-tawa. Emang susah kalau malu-malu. Mungkin kalian kan nggak kelihatan di senyumnya kalau pakai masker. Boleh dibuka dulu Siti maskernya? Kita juga buka masker bareng-bareng. Nah, udah kelihatan kan Sitinya nih. Coba senyum lagi, ketawa lagi, kayak tadi ketawa lagi. Nah itu. Siti ini hobi banget ketawa. Dari tadi kita ngobrol off air juga ketawa-tawa terus nih Sobat Sosial. Mungkin ada Sobat Sosial juga nih Siti yang masih nanya, siapa sih sebenarnya Siti? Kalau Siti kenalin diri, Siti itu siapa? Sekarang gitu, Siti itu siapa sih? Ya, mahasiswa yang kemarin wisuda aja gitu. Mahasiswa yang kemarin wisuda. Nah, tapi bukan mahasiswa sembarang mahasiswa ya Siti ya, karena Siti ini mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang wisudanya 3,5 tahun cum laude lagi. Itu kok nggak dibahas sih? Bahas dong. Cum laude 3,5 tahun. Itu yang bikin menariknya Siti. Kenapa Siti hari ini datang ke Beranda? Karena kita mau ngobrol soal itu. Sebenarnya nih ya Sobat Sosial, Siti ini kan adalah keluarga, salah satu anak dari keluarga yang menerima bantuan PKH ya Siti ya? Iya. Iya, tapi bangga banget ya, iya gitu. Nggak ada rasa malu atau minder gitu karena dari keluarga yang dapat bantuan pemerintah? Nggak, sama sekali nggak malu. Soalnya alhamdulillah saya sangat bersyukur dapat bantuan gitu dari pemerintah, sehingga beban biaya untuk sekolah juga terbantu gitu. Jadi waktu sekolah nggak keluarin biaya apa-apa tuh? Atau tetap ngeluarin biaya? Tetap mungkin kebantu aja gitu. Jadi saya juga baru dapat PKH itu pas kelas 12. Oh, gitu. Pas akhir SMA ya? Iya. SMA kelas 3 ya? Tapi kan habis itu akhirnya kuliah nih. Iya. Kalau boleh tahu nih, IPK waktu lulus berapa? 3,71. Wow, 3,71. Nah, yang menarik nih ya Sobat Sosial, yang bikin aku speechless dari tadi itu adalah jurusannya. Kalau boleh tahu nih, jurusannya apa sih? Pendidikan Matematika. Nah, itu dia. Jurusan Pendidikan Matematika, IPK-nya 3,71. Iya, alhamdulillah. Lagi nih Sobat Sosial. Wow. Mungkin gak ada yang nyangka nih, bisa kuliah, terus lulus gitu. Emang awalnya emang pengen kuliah gitu? Atau kayak putus asa nggak mau kuliah? Gimana tuh? Kalau awalnya itu nggak ada niatan sama sekali buat kuliah. Soalnya lihat juga kondisi ekonomi keluarga gitu, orang tua. Tapi ada kesempatan waktu itu daftarnya itu melalui rapot dan nggak ada sama sekali buat biaya masuknya gitu. Oh, buat gratis tes, berarti. Iya, gratis. Jadi kalau ada kesempatan ya dicoba gitu iya, ya. kenapa enggak gitu, coba dulu. Nah, waktu itu tuh sebenarnya saya coba-coba aja gitu, lihat temen daftar, ya daftar gitu. Daftar di berapa kampus kalau boleh tahu? Atau cuma di satu kampus itu aja? Enggak, beberapa kampus. Iya. Waktu itu tuh orang tua dalam keadaan ya nggak tahu sama sekali saya daftar-daftar. Backstreet jadi ya, nggak bilang-bilang sama orang tua. Iya. Kan Sitinya adalah anak ketiga ya? Iya. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak-kakak juga nggak ada yang tahu? Adik juga nggak ada yang tahu? Nggak ada. Fix ini mah Backstreet ya Sobat Sosial ya. Backstreet kalau mau kuliah gitu. Tapi waktu itu daftar ke beberapa kampus? Ingat nggak? Cuma 2 aja mungkin. Cuma 2? Iya. Sama-sama jurusan matematika semua? Atau iya, matematika. Dan mungkin Sobat Sosial belum tahu nih, kayaknya kita harusnya bawa rapot nih Siti nih, kita harus ngasih lihat nih. Karena diterimanya pun karena rapot ya? Iya. Karena nilai rapot Nilai akhirnya. rapot. Jalurnya SPAN waktu itu. Apa itu SPAN kalau boleh tahu? SPAN PTKIN itu jadi dilihatnya dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester akhir gitu. Dan lulus? Alhamdulillah. Kamu daftar? Iya. Nggak bilang-bilang orang tua. Ada harapan nggak? Kayak ada sedikit gitu pengen kuliah nih, atau kayak ya udahlah kuliah enggak gitu. Waktu itu pas daftar yang dipikirin apa tuh? Pas daftar ya udah kalau keterima ya mungkin
nanti juga nggak tahu diambil, nggak tahu gimana gitu. Soalnya saya juga bingung gitu lihat kondisi ekonomi kedua orang tua yang orang tua juga nggak ada rencana gitu buat kuliahin saya. Jadi kayak diterima belum tentu ngambil atau enggak, tapi kalau nggak keterima ya udah gitu ya maksudnya ya. Nah kan akhirnya keterima nih, terus gimana dong? Nah pas keterima ada senengnya pasti seneng banget gitu ya. Tapi banyak juga bingungnya gitu. Kalau seneng sama bingung, banyakan mana tuh? Bingungnya. Banyakan bingungnya. Karena nggak tahu nih mau ngomong sama orang tua gimana atau gimana tuh? Iya, waktu itu tuh kan kondisi orang tua tuh ya gitu. Terus orang tua sama sekali nggak ada pegangan gitu ya buat kuliah. Makan aja dari mana gitu. Makan aja belum tentu terpenuhi gitu ya. Iya. Tapi akhirnya ya kalau emang ini mungkin dari Allah ada kesempatan buat saya lanjut pendidikan, akhirnya saya berani gitu bilang ke orang tua. Orang tua itu ya pasti awalnya itu bingung juga, berat hati juga, nggak ada izin gitu ya. Pernah nggak dapet izin nggak? Atau kemarin pas lagi memutuskan untuk ngomong ke orang tua, terus pengennya sih diizinin, tapi ternyata nggak diizinin. Emang pernah nggak diizinin? Sempat nggak diizinin? Iya. Soalnya kan pasti orang tua khawatir dengan biayanya gitu. Kan namanya kuliah pasti banyak biayanya. Iya. Apalagi belum ada satupun di keluarga yang kuliah ya. Iya. Baru Siti doang nih yang kuliah. Jadi mungkin deg-degannya lebih-lebih gitu ya orang tua ya, takut gitu. Sampai nangis gitu bilang. Sampai nangis? Iya. Soalnya kan kasihan juga sama orang tua, tapi ya mau gimana gitu, ada kesempatan saya tuh mau banget gitu, punya tekad gitu, punya cita-cita mau jadi seorang sarjana gitu. Toh udah keterima juga gitu kan ya. Iya. Akhirnya ngeyakinin orang tuanya tuh gimana, maksudnya pasti kan ketika mengusulkan atau ngasih tahu ke orang tua bahwa pengen kuliah, tapi orang tua juga gak begitu support gitu, akhirnya kok bisa akhirnya sampai kuliah tuh gimana ceritanya? Nah, kebetulan saya juga punya kakak gitu. Kakak tuh paling ngasih dorongan gitu, motivasi buat saya. Nah, awalnya kakak yang ngasih izin, yang meyakinkan orang tua juga. Nah, akhirnya dibantu sama kakak juga ngeyakinin orang tua. Akhirnya orang tua juga yakin, mungkin ngasih izin juga. Akhirnya berkat kakak gitu ya. Iya. Dari kakak akhirnya bisa di kuliah gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu memang sebenarnya kalau boleh digambarin kondisi ekonomi waktu itu, keluarga waktu itu tuh kayak gimana sih sampai kamu tuh segitu takutnya untuk ngomong pengen kuliah gitu ke orang tua, emang separah apa gitu? Orang tua itu kan udah berumur ya, udah tua gitu ya. Terus pekerjaannya juga cuma buruh tani gitu. Itu ayah yang buruh tani atau ayah dan ibu? Iya, ayah. Kalau ibu mah buat sehari-hari mungkin ya jualan gitu, nitip-nitip ke warung, bikin ya gorengan kayak gitu. Ya emak ya panggilnya ya, emak. Kalau ke ayah abah. Emak sama abah gitu ya. Jadi memang sebenarnya kondisi waktu itu bisa dibilang tidak memungkinkan lah untuk kamu sangat kuliah tidak gitu ya. memungkinkan. Buat makan aja biasanya ya ada kurangnya gitu. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya kalau dari kamunya sendiri, kamu tuh ngerasa apa ada di posisi yang kurang menguntungkan gitu nggak sih waktu itu gitu, atau mungkin ngerasa mungkin nyesel atau mungkin marah sama situasi dan kondisi waktu itu? Pasti ada, namanya juga manusia pasti ada. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Mungkin Allah memberikan kesulitan kayak gini tuh bukan buat nyerah gitu. Tapi Allah tuh memberikan kesulitan kepada saya tuh buat jadi karakter yang lebih kuat lagi, bisa mentalnya lebih kuat iya, gitu ya. mentalnya, karakternya lebih kuat lagi gitu. Itu satu di rumah tinggal sama abah sama emak? Ya, abah, emak. Kakak udah nikah dua-duanya atau? Nah, kalau kakak yang pertama sudah nikah nikah. lama gitu ya. Kalau kakak yang kedua baru kemarin setelah lulus saya kuliah baru nikah. Jadi tinggal sebelumnya di rumah itu sama adik di rumah? Iya. Tapi kalau tadi kita sempat dengar dan tahu bahwa apa namanya kondisi keluarga kamu juga lagi kurang memungkinkan gitu ya. Bantuan dari PK membantu? Sangat membantu, alhamdulillah, sangat bersyukur. Soalnya
adik saya juga kan masih sekolah waktu itu tuh. Ya, sekarang masih sekolah atau sama baru lulus juga. Oh, baru lulus juga, alhamdulillah. Nah, kan saya sekolah SMA-nya ke kecamatan jauh tuh buat transportasi juga, belum ada angkutan umum. Ya, alhamdulillah dari PKH ini buat transportasi juga kebantu. Gitu. Yang kamu tahu tentang PKH itu apa? Ketika kelas 12 itu apakah cuma tahu dapat bantuan aja atau mungkin tahu nih bahwa ini adalah program pemerintah gitu? Tahu bantuan aja gitu. Oh, cuma tahu bantuan aja. Pokoknya membantu transportasi ketika ke sekolah gitu ya. Buku juga terbantu pembelajaran gitu. Wow. Ini mungkin Sobat Sosial juga mungkin ada yang bingung nih. Kok bisa anak yang dulunya katanya makannya susah banget emang waktu itu untuk makan gitu. Makan kan kebutuhan sehari-hari gitu. Waktu kuliah. Waktu kuliah itu kan namanya kuliah pasti banyak buat fotokopi segala macam tugas-tugas. Sedangkan ekonomi ya pas-pasan gitu. Jadi kalau buat makan ya sebisa mungkin irit gitu. Saya biasanya kalau buat makan setiap bulan pulang buat bawa bekal 1 bulan itu gitu. Dari rumah gitu dibawa gitu ya bekal. Makanannya keripik gitu yang kering-kering pokoknya biar cukup. Tahan lama gitu. Iya, tahan lama sama cukup buat 1 bulan. Jadi kalau pulang tuh bawa kardus gitu. Aku nggak pernah lihat di Sobat Sosial, mungkin orang yang kondisi seperti itu tuh bisa menanggapi ini dengan kondisi yang entah itu bersyukur kali ya. Kamu tuh bersyukur dengan keadaan kayak gini? Alhamdulillah sangat bersyukur banget gitu. Soalnya kan masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan juga gitu. Banyak di namanya juga di kota suka lihat gitu ya yang masih di pinggir jalan gitu. Sedangkan saya ya alhamdulillah masih bisa dari rumah ambil makanan keripik meskipun cuma dari kebun, dari bikinan sendiri gitu. Wow, luar biasa. Kalau waktu awal-awal masuk kuliah itu kan pasti ada kayak uang pangkal, uang gedung, atau mungkin SPP setiap bulan atau setiap tahun gitu, setiap semester gitu. Itu kamu bayarnya gimana? Apa ada bantuan dari PKH juga gimana? Nah, kalau awal itu mungkin orang tua pinjam dulu dari mana gitu ya. Tapi setelah kesini saya biasanya kerjanya di Rumah Makan Sukahati. Nah, dari Rumah Makan Sukahati itu alhamdulillah UKT itu bisa terbayarkan gitu. Dibantu jadi juga. Nggak minta bantuan orang tua? Biaya kuliah sendiri atau gimana? Dari orang tua dibekelin makan gitu ya. Dari kakak juga buat kos. Tapi dari kehidupan sehari-hari mungkin saya juga kerja gitu. Dari kerja gitu, wow. Itu selama kamu kuliah kan 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun itu rutin kerja atau mungkin di tahun keberapa kamu kerja gitu? Nah, kalau misalkan lagi kuliah, biasanya kalau ada waktu kosong tuh di lembaga bimbingan belajar gitu. Jadi bisa menyesuaikan sama jadwal kuliah saya. Ngajar berarti waktu itu ngajar. Dan terbukti juga sekarang Siti ini ngajar ya? Alhamdulillah. Akhirnya setelah lulus cum laude selama 3,5 tahun, memutuskan untuk mengabdi menjadi guru gitu ya. Iya. Karena udah tercapai dong cita-citanya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah jadi guru gitu dan menjadi orang pertama di keluarganya yang kuliah juga kan ya. Alhamdulillah. Orang tua bangga banget dong, nangis pasti. Pasti nangis banget. Kalau kita di kelas balik ketika kamu masih kuliah gitu, aku dengar kamu makan pakai keripik itu berarti setiap hari atau gimana? Iya, setiap hari. Nggak kering? Ya mau gimana lagi, buat bertahan gitu, bisa menyelesaikan kuliah. Daripada kelaparan ya udah yang ada aja. Wow, gak jajan? Ya kalau uangnya dipakai buat jajan, dari mana saya bisa mengerjakan tugas-tugas fotokopian yang gitu buat nanti kuliah? Wow, berarti memang sebenarnya biaya untuk kuliah kamu gitu, untuk tugas, untuk keseharian kamu itu kamu dapatkan dari kerja kerja sambilan gitu ya? Iya, tapi dibantu juga, masih dibantu juga sama orang tua, kakak gitu. Ada juga temen yang suka bantu gitu. Soalnya mungkin teman juga ngelihat saya tuh beda banget gitu di kelas ya. Yang lain mah pasti istirahat tuh ke kantin kemana gitu. Saya belum pernah sama sekali beli makanan di kampus. Selama 3,5 tahun? Ya. Wah, gak iri sama teman-teman. Maksudnya kan apalagi anak mahasiswa, masih kuliah juga dengan keadaan yang ya kita nggak bisa
bilang bahwa kamu juga lagi terpuruk banget karena memang kalau kamu tadi bilang kan ada yang lebih parah dari kamu gitu ya, tapi nggak iri gitu, maksudnya pengen deh ke kantin gitu atau pengen deh nongkrong ngerjain tugas gitu. Namanya juga manusia ya pasti pengen gitu ya kayak yang lain. Pengen banget kayak yang lain, tapi kan ingat juga sama emak sama abah dulu saya punya tekad cita-cita emang benar-benar mau kuliah gitu. Bagaimana caranya bisa bertahan, bisa menyelesaikan kuliah saya gitu. Karena kamu kasarannya udah berjanji gitu ya sama orang tua ya. Wah, ini boleh dilap dulu. Aduh, aku jadi sedih sahabat sosial. Makasih. Karena mungkin jarang-jarang juga di sahabat sosial yang mungkin ada beberapa dari KPM yang nonton juga gitu Siti. Mungkin tergerak, terinspirasi juga dengan apa yang Siti lakukan, karena jarang sekali orang yang lagi dalam keterpurukan masih memikirkan pendidikannya, masih memikirkan cita-citanya. Cukup mengharukan juga kalau sekarang akhirnya bisa lulus dan bisa ngajar juga. Dan dengar-dengar lagi S2 ya sekarang ya? Alhamdulillah, kemarin saya dapat beasiswa dari Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati, tempat saya kuliah. Mungkin di awal September sekarang, September mulai kuliah lagi S2. Alhamdulillah. Nggak kebayang ya kalau dulu tuh? Sama sekali nggak kebayang bisa nyelesain S1 juga, nggak kebayang gitu ya. Nggak nyangka gitu. Apalagi ini S2. Kemarin juga berasa mimpi gitu. Emak sama abah juga, ya ini teh masih mimpi gitu. Nggak akan ada yang nyangka kalau misalnya Siti yang dulunya cuman anak yang nggak kebayang buat kuliah gitu, akhirnya bisa kuliah sekarang dan akhirnya bisa S2. Banyak juga kan ejekan dari orang-orang. Pasti banyak yang nggak percaya gitu saya bisa kuliah. Tapi ejekan itu sama saya tuh ya jadiin motivasi aja gitu. Motivasi biar saya lebih giat belajar lagi, bisa membuktikan ke orang-orang gitu bahwa cita-cita itu ya kalau dikejar ya? itu ya pasti insya Allah bisa gitu. Dan terbukti sekarang juga udah tercapai gitu ya. Alhamdulillah. Yang memotivasi kamu buat 3,5 tahun gitu, mungkin bisa kuliah pun itu kan udah suatu kebahagiaan sendiri gitu ya. Udah berkah sendiri gitu. Tapi yang memotivasi untuk akhirnya harus selesai 3,5 tahun itu apa? Karena kan minimal atau mungkin batas maksimalnya kan biasanya kan 4 tahun atau 7 tahun gitu ya. Kenapa kamu mengambil jalur yang sulit gitu ke 3,5 tahun? Buat kuliahnya aja kan udah susah gitu. Soalnya kan keadaan saya yang memaksa. Emang kenapa tuh kalau misalnya selesai 3,5 tahun ada keuntungan atau gimana? Katanya kalau selesainya 3,5 tahun buat semester akhirnya itu semester 8 nggak usah bayar lagi UKT gitu. Jadi ya semaksimal mungkin saya harus bisa menyelesaikan semester ini biar nanti UKT-nya saya nggak bayar lagi gitu. Wow. Yang memotivasi adalah biar nggak bayarnya itu ya? Iya, biar nggak bayarnya. Tapi ketika skripsi atau mungkin ketika kuliah pasti kan 3,5 tahun nggak mungkin maksudnya nggak mungkin lancar-lancar aja, nggak mungkin mulus-mulus aja. Ada kendala, entah itu kendala tugas, kendala ekonomi, atau mungkin kendala ketika lagi magang. Ada nggak sih yang bikin kamu ngerasa kayaknya aku udah nggak sanggup lagi deh, kayaknya aku udah nggak kuat deh, aku kayaknya harus stop aja deh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sering. Kuliah? Apalagi kan waktu itu saya penelitian sambil PPL-nya itu di SMA. Namanya juga anak SMA, tahu? Bader-bader ya pasti, bandel-bandel ya. Apalagi magang ketemu anak-anak SMA bandel, udah males deh tuh ya. Gimana tuh? Tapi ya inget lagi sama tujuan awal saya gitu. Saya juga udah dapat kepercayaan izin dari orang tua gitu, dari emak abah. Masa iya saya udah dikasih kepercayaan sama emak sama abah, masa mau kalah cuma gara-gara anak SMA gitu ya. Akhirnya semuanya berjalan. Yang paling berat selama 3,5 tahun kuliah tuh apa? Ada nggak yang bikin kamu bener-bener capek? Mungkin kan beberapa kali kan mungkin sempat ngerasa kayak gitu, tapi kan selalu kalah dengan tujuan awal kamu. Saya nggak megang HP sama sekali, pernah. Dalam kondisi kuliah. Itu ketika tahun keberapa?
awalnya itu kan saya punya HP, tapi HP-nya itu ya HP yang buat WA juga keluar terus gitu. Tapi masih bisa nanyain tugas itu, nanyain jadwal itu pakai SMS kan ke teman tuh. Tapi pas naik angkot mau ke kampus, ya mungkin sudah takdirnya ya. Hilang gitu di angkot. Diambil, dimaling? Iya. Wah. Hancur dong perasaan di situ. Itu udah HP mas satu-satunya gitu ya. Pas kuliah itu nggak megang HP sama sekali. Taulah jadwal kuliah pasti ada yang diundur, ada yang dipajuin. Tugas-tugas juga pasti ada yang, ya namanya juga sekarang, zaman apalagi, sekarang ya teknologi bener-bener. Gitu ya. Ya waktu itu aja sih pas nggak megang HP sama sekali. Itu udah capek banget ya? Udah ke kampus datang, katanya jadwalnya dipundurin gitu, diganti sama hari yang lain. Ya pasti di sana tuh nggak ada komunikasi sama sekali, gimana sih gitu ya, nggak ada informasi. Tugas juga berarti kan tahunnya terakhir gitu ya? Iya. Tapi kok masih bisa ketawa sih? Ya. Kenapa gitu? Maksudnya apa yang bikin tetap bisa senyum? Apa yang masih bikin bersyukur gitu dengan segala kondisi yang sekarang Siti alamin gitu ya? Soalnya nggak semua orang bisa kuliah gitu. Semua orang nggak ada kesempatan buat kuliah gitu. Alhamdulillah saya mah masih bisa gitu kuliah, sedangkan yang lain ada yang tamatan SD, ada yang tamatan SMP, ada yang tamatan SMA gitu. Nggak semua orang itu mempunyai kesempatan buat kuliah gitu. Sedangkan saya kan masih bisa kuliah, masih bisa nyelesain. Tapi kondisi kuliahnya juga bukan kondisi kuliah yang ideal. Kondisi kuliahnya kan kondisi kuliah yang kurang gitu ya. Tapi kok karena aku nggak tahu apakah aku bisa sekuat itu kalau ada di posisi kamu gitu. Soalnya ya bangga gitu ya, punya dalam keadaan ekonomi ya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih dapat dukungan dari orang-orang di sekitar gitu. Ya jadi ya kenapa sih saya harus terus terpuruk gitu kalau misalkan ya masih bisa gitu. Intinya jangan ngerasa kurang gitu ya. Harus bersyukur terus ya, apapun kondisinya ya. Ini mungkin pelajaran juga nih buat Sobat Sosiali. Pembelajaran juga buat aku. Mungkin gak ada yang tahu bahwa sebenarnya Siti itu kan beberapa tahun di bawah aku umurnya, tapi kekuatan dia untuk menghadapi kehidupan kayaknya jauh lebih keren daripada yang aku alamin gitu. Karena mungkin aku kalau ada di posisinya Siti juga udah gak kuat gitu. Top. Tapi selama kuliah nih, pernah minder gak sih ngelihat, kan tadi nggak pernah ke kantin? Pasti, banyak mindernya. Kalau ada acara-acara kumpul gitu sama teman-teman kampus juga nggak ikut berarti, atau tetap ikut? Ada alasannya, alasan apa aja gitu biar nggak ikut. Tapi itu nggak bikin kamu yang, maksudnya minder yang sampai akhirnya terpuruk, atau mungkin kayak ngerasa nggak pantas ada di posisi sekarang gitu? Pernah nggak? Kalau sampai minder yang terpuruk banget ya alhamdulillah saya enggak sih, soalnya ingat juga sama emas sama abah gitu ya. Soalnya kan ya mau gimana lagi, kondisi saya sudah begini ya terima gitu. Soalnya kan Allah juga memberikan kesulitan itu bukan buat terpuruk sama jatuh aja gitu ya, tapi udah terpuruk itu harus bangkit lagi gitu, biar nantinya karakter kita itu lebih kuat lagi gitu. Luar biasa. Gak ada yang pernah nyangka kan Sobat Sosial bahwa sebenarnya ada loh anak dari KPM yang punya jiwa berjuangnya tinggi banget gitu, dan jarang orang yang kayak gitu kan. Kamu ngerasa bangga gak sih sama diri kamu udah bisa ada di posisi sekarang, udah ngajar sekarang kan, apalagi jadi guru, udah impiannya udah tercapai, udah bisa kuliah. Pernah ngerasa bangga gak sih sama diri sendiri? Harus dong dikasih kredit. Bangga banget. Seneng banget ya pencapaiannya. Alhamdulillah. Soalnya kan
kesuksesan itu berbeda-beda ya. Kalau saya dulu itu punya cita-cita mau jadi seorang sarjana, sekarang udah jadi seorang sarjana. Itu menurut saya udah menjadi sebuah kesuksesan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kesuksesan itu sebuah perjalanan gitu, menjadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih tanggung jawab lagi gitu sama diri sendiri. Wow, kesuksesan itu perjalanan nih Sobat Sosial. Ingat ya, nih perkataan dari Siti nih cukup ngena loh di aku loh. Kesuksesan itu perjalanan. Jadi nggak boleh berhenti di tengah ya. Iya. Nggak boleh ngerasa putus asa, harus tetap berjuang terus apapun kondisinya. Karena kalau kita lihat kondisinya Siti tuh masih jauh lebih baik ya dibanding orang-orang lain mungkin ya. Mungkin buat kita ngerasa kayak aduh kasihan banget di Siti, tapi pola pikirnya Siti juga yang akhirnya bisa merubah itu ya. Gimana ya? Aku nggak tahu sih harus apresiasi kamu kayak gimana lagi, tapi aku rasa Abah sama Emak udah cukup ngasih apresiasi yang cukup ya ketika kamu lulus ya. Alhamdulillah. Dapat S2-nya itu apakah kamu daftar atau gimana? Dikasih sama rektor. Oh, bentuk hadiah atau gimana? Berupa penghargaan sebagai mahasiswa inspiratif. Wow. Bahkan di kampusnya aja dia jadi mahasiswa inspiratif loh, Sobat Sosial. Jadi untuk para KPM nih, mungkin banyak nih, mungkin ya Siti ada KPM yang mungkin mengeluh atau mungkin juga ngerasa terpuruk dengan kondisinya. Harus lihat Siti nih. Baru dapat KPM, baru dapat bantuan di kelas 12. Iya, kelas 12. Bisa sekolah, bisa kuliah, sarjana S2 sekarang, dan sekarang ngajar juga. Ngajar di mana kalau boleh tahu? Kalau kemarin saya ngajarnya di daerah saya, di kampung, di SMP Negeri 3 Malangbong, sambil di TU-nya juga, tapi sekarang karena dapat beasiswa juga kembali lagi ke Bandung. Alhamdulillah kemarin diterima di SMP Negeri 54 Bandung. SMP Negeri 54 Bandung, ini siswanya harus bangga nih, punya guru seinspiratif Siti nih. Kalau kita kilas balik ngelihat kamu waktu itu, pernah marah nggak sih kayak, ya Allah mau kuliahnya susah banget sih, capek banget sih mau kuliah sih, ribet banget mau kuliah doang, ini mau ngejar mimpi loh, harusnya orang-orang yang seumuran aku nih kuliah loh, ini aku malah kerja, malah makan pakai keripik. Ini pernah marah nggak sih sama keadaan kayak, muak gitu? Pasti. Udah nggak perlu ditanyain ya Sobat Sosial, karena emang udah auto gitu ya. Pastilah. Marah ada, kesel ada gitu. Marah, kesel. Kalau ngomong ke Abah sama Emak pernah nggak cerita soal kondisi yang lagi dialamin gitu, maksudnya perasaan kamu terhadap kondisi kemarin? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus kalau mau cerita ke siapa dong? Itu kan pasti kan terpendam, nggak enak dong memendam sesuatu yang menyakitkan gitu, harus diceritain kan? Terus kamu ceritanya ke siapa? Ya sendiri aja. Sendiri aja. Berarti Abah dan Emak nggak tahu? Tapi ada teman kuliah itu, perempuan namanya Teh Sabila, ya dikit-dikit curhat ke beliau gitu. Beliau juga yang suka bantu saya gitu. Tapi berarti pas ketika kamu ada di posisi itu, kamu nggak cerita sama Abah dan Emak? Enggak. Nggak mau atau nggak berani atau? Khawatir. Kenapa harus khawatir mempertanyakan itu gitu? Soalnya ya orang tua kan udah tua gitu, udah berumur gitu, pasti apapun dipikirin gitu, malah nantinya mengganggu kesehatan emak sama abah gitu. Jadi ya udah mendingan emak sama abah nggak tahu gitu daripada nantinya beliau sakit, saya gini gitu ya, lebih memperburuk keadaan. Jadi dipendam sendiri tuh ya? Iya. Tapi kan capek yang mendem sendiri gitu. Berapa lama kamu mendemnya akhirnya sampai ketemu sama Teh Sabila itu? Ya udah semester berapa ya? Udah semester 3 gitu mungkin. Makasih. Aduh, aku jadi ngerasa bersalah nih Sobat Sosial, bikin narasumber aku nangis. Tapi kita harus patut, kita harus hargai usahanya, kita harus salut dengan apa yang sudah Siti lakukan sampai sekarang gitu. Memendam sesuatu yang menyakitkan untuk waktu yang lama kan nggak gampang gitu ya. Apalagi kamu ngerasain itu bukan baru gitu, tapi berkelanjutan gitu. Dari kapan keadaan mulai kayak gitu? Maksudnya kamu ngerasa mulai susah untuk hidup gitu? Udah kesini-sini, ya dari awal juga sih sama. Soalnya kan
saya tuh daftar beasiswa dari awal sampai akhir kuliah tuh nggak ada sama sekali yang nyangkut gitu. Jadi dari situ udah mulai dipendem terus ya? Iya. Nggak tahu kenapa, mungkin memang nggak ada rezekinya, mungkin ya. Ada rezekinya ya sekarang. Iya. Tapi ketika SD, SMP, SMA juga kamu mengupayakan dapat beasiswa? Atau emang udah auto dapat? Karena kan kamu tadi bilang selalu 3 besar kan? Nggak ada beasiswa. Jadi ya sekolah biasa aja gitu. Nah emang saya mah udah biasa gitu, dari kecil juga, dari SD, SMA juga nggak pernah jajan di sekolah. Sama sekali belum pernah. Ke kantin sekolah nggak pernah? Belum. Dari SD? Boleh ditanyain ke teman-teman. Wow. Terus kamu nggak, kalau di sekolah, kalau lagi istirahat? Diem di kelas. Kalau ada tugas ya ngerjain tugas. Wow. Wow. Aku penasaran deh, kita boleh nelfon temannya nggak sih? Nggak boleh ya? Tapi emang dari SD sampai, mungkin itu yang membuat akhirnya kamu ketika kuliah biasa aja nggak ke kantin, karena udah terbiasa dari SD gitu. Tapi pas SD pasti kan orang kan cranky. Maksudnya ketika SD kan orang pasti mau jajan. Kok nggak ada keinginan untuk jajan gitu? Kamu pinjam gitu sama teman kamu atau gimana? Nggak ada? Nggak ada. Daripada pinjam ya udah mendingan jangan gitu. Emang nggak dibiasain juga buat minjem ya, jadi iya. Wow. Mungkin sobat sosial kaget dan sama speechless-nya kayak aku, ngebayangin 12 tahun sekolah nggak pernah ke kantin, ditambah 3,5 tahun kuliah nggak ke kantin juga, makan cuman nasi sama keripik doang, tapi bisa punya prestasi yang kayak gini. Jadi jangan pernah ngerasa capek ya sobat sosial, jangan pernah ngerasa putus asa ya gitu ya. Banyak bersyukur aja, lihat yang lebih bawah gitu. Jangan lihat ke atas kalau urusan itu. Untuk urusan harta, untuk urusan kebahagiaan, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah aja ya. Iya. Itu yang bikin kita selalu bersyukur. Kalau dulu emang nggak pernah dikasih uang saku? Kalau orang tua punya pasti dikasih, tapi ya takutnya nanti ada iuran apa gitu, jadinya disimpan. Aku nggak bisa nih kalau kayak gitu. Aku ada uang jajan, nggak ada uang jajan, minjem. Ini nggak baik dicontoh ya sobat sosial, nggak boleh dicontoh, nggak baik. Tapi itu akhirnya pernah nggak sih uang saku kamu gitu kamu jajanin apa gitu di jalan, beli es potong kayak atau beli apa gitu? Nggak pernah. Wow. Yang bikin kayak gitu tuh apa ya? Yang bikin kamu kayak gitu tuh apa? Maksudnya yang bikin kamu nggak mau ke kantin, yang bikin kamu membatasi diri kamu untuk mengeluarkan uang lebih tuh apa sih sebenarnya motivasinya gitu? Ya saya mah lebih mengutamakan buat pendidikan saya gitu, daripada nantinya putus pendidikan saya. Mendingan kalau misalkan masih bisa makan dari yang lain, ya udah yang seadanya aja gitu. Kalau ada yang mau kepoin Siti, bisa nggak sih kita kepoin Siti nih? Nggak punya media sosial saya. Oke. Tapi yang jelas, aku harus ingatin Siti nih, walaupun Siti nggak punya sosial media, tapi harus nonton hasil interviewnya ini ya di YouTube ya. Kan udah punya laptop sekarang dari rektor ya kan? Alhamdulillah. udah punya laptop, udah jadi guru juga. Ini nanti ditontonin aja ke murid-murid. Lihat nih perjuangan ibu. Sedikit self proclaim. Ya jelas, terima kasih Siti udah jauh-jauh dari Bandung datang ke sini ke Beranda. Semoga S2-nya lancar, tesisnya lancar, ngajarnya juga lancar. Apapun yang lagi dijalani sekarang sukses. Salam buat emak abah. Salam juga buat keluarga. Sehat-sehat semuanya. Nah, untuk menutup Beranda kali ini sobat sosial, seperti biasa aku akan ngasih kaos. Oh. Seneng banget. Beneran nih. Karena kamu udah aku bikin nangis tadi, aku mau minta maaf dengan ngasih baju Beranda sama kayak aku nih. Itu ini boleh. Makasih banyak. Seneng banget dia. Dikasih. Iya, beneran dikasih, dibawa pulang ya. Iya, dipakai nggak?
Pasti. Pakai ya. Kalau gitu, di Siti kayaknya udah kesenangan. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi sama Siti. Tapi Sobat Sosial nggak boleh tahu. Terima kasih Siti udah datangnya. Terima kasih juga Sobat Sosial yang udah dengerin dan udah nonton juga. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen YouTube-nya Linjam Sos Oke. Ada di Linjam Sos Oke tadi ya. YouTube-nya, Facebook, Instagram, Twitter, ada di situ semua. Dapatkan informasi menarik di sana juga. Sampai bertemu lagi di beranda selanjutnya. Dadah! Say dadah, dadah, dadah. Halo, halo.